Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, masih semangat ya. Pagi-pagi kita semangat. Baik anak-anak hebat semuanya. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ya. Selayaknya kita umat beragama, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing, agar apa yang kita harapkan nanti dalam pembelajaran ini bisa bermanfaat, bisa berlangsung dengan baik ya. Untuk doa, Radiani silakan dipimpin doanya. Ya Pak, sebelum kita membuka kegiatan ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing agar kegiatan ini dilancarkan oleh Ibu sendiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Radiani ya, anak hebat, sudah memimpin doa dengan baik. Baik anak-anak semuanya, apa kabar kalian semuanya? Apa kabar hari ini? Baik Pak. Oke, bagus ya. Semua dalam keadaan baik ya, semua dalam keadaan sehat, bagus sekali ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, sebelum kita lanjut, kita akan melakukan absensi dulu ya. Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak semuanya ya. Yang namanya Bapak sebutkan, raise hand ya, angkat tangan dan bilang hadir ya. Ahmad Abdullah hadir? Oke, bagus ya. Igede Bayu Pratama Wirawan. Oke. Ketut Cakrawira Adinata. Hadir, Pak. Oke, bagus. Inyoman Tri Suka Ardana. Hadir, Pak. Bagus. Kadek Agus Wiratama. Kadek Ananta Darmawan. Kadek Devon Wijaya. Pak. Kadek Dwi Sudiatmika. Saya Pak. Kadek Putri Sekar Manik. Kadek Toti Dana Darmawan. Ketut Dimas Kaiku Tarukan. Ada Pak. Ketut Rani Wikan Kusuma. Hadir Pak. Ini Komang Putri Trisya. Komang Radiani Tricahyani. Hadir Pak. Komang Tegar Swanteng Jaya. Hadir, Pak. Komang Priyani Dewi. Hadir Pak. Made Gustananta Arya Praditya. Ini Kadek Artika Rahayu Wijaya. Sheila Triana Pradnyaswari. Hadir Pak. Nilo Gede Ariska Putri Maharani. Hadir Pak. Putu Devika dan Nanti Kurniawan. Hadir Pak. Putu Didit Praseta Praditya. Hadir Pak. Putu Eka Chandra Mahayani. Hadir Pak. Putu Gede Wiranesa Diputra. Hadir Pak. Putu Gita Antari. Putu Satria Purwantara. Kori Nur Fajriah. Randi Adelino Sareses. Hadir, Pak. Niloh Putu Widi Sari Astuti. Ya, baik anak-anak hebat semuanya, kita sudah melakukan absensi ya, melakukan cek kehadiran siswa. Baik anak-anak hebat semuanya, silakan
siapkan dulu alat tulisnya ya. Tempat duduk posisinya yang aman, yang nyaman, biar kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya, dari awal sampai akhir ya. Sudah semuanya posisinya sudah bagus ya? Pak. Ya, baik, sudah bagus semuanya posisinya yang Pak, baik. saya mau tanya. Ya, ya Putri. Pak. Ya, Putri. Mau ketik? Ya, bukan pas ngasen Pak. Ya. Oh iya, nanti sudah Bapak absen ya. Oke. Baik, anak-anak hebat semuanya, posisinya yang baik semuanya ya, sudah ya. Posisi yang baik, tempat duduknya yang nyaman. Ya. Oke, baik, bagus ya. Baik anak-anak hebat semuanya. Selayaknya kita warga negara yang baik agar nilai-nilai nasionalisme kita, nilai patriotisme kita tetap ada dalam jiwa kita. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional ya, Garuda Pancasila. Semuanya ikut bernyanyi ya, semuanya ikut bernyanyi agar nilai-nilai nasionalisme kita tetap tumbuh dalam jiwa kita ya. Silakan yang mau mimpin Putri ya, silakan pimpin kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke Putri, silakan. Satu, dua, ya. Garuda Pancasila Putri ya. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Oke, bagus sekali anak-anak ya. Ya, kita sudah bernyanyi bersama-sama ya. Semoga rasa nasionalisme kita tetap tumbuh dalam jiwa kita ya, tetap tumbuh dalam pribadi kita masing-masing ya. Baik anak-anak hebat semuanya, agar fokus kalian tetap terjaga ya, agar kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan fokus, kita akan melakukan ice breaking ya, kita akan melakukan peregangan agar otot-otot kalian yang kaku bisa lentur kembali. Fokus kalian agar tetap terjaga ya. Ikuti gerakan Bapak ya, kita akan mulai dengan musik ya. Ya, dengarkan musiknya ya. Kita akan nyanyi bersama-sama ya. Oke, siapkan dulu ya semuanya ya. Oke, tangannya ikut ya. Depan. Samping tangannya semuanya. Ayo bergerak semuanya. Samping lagi. Ya semuanya bergerak tangannya ya. Ya bergerak. Iya, tangannya bergerak semuanya ya. Oke, sudah. Iya, sudah semuanya ya. Baik anak-anak hebat semuanya. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu norma ya. Mungkin masih ada ingat pembelajaran sebelumnya? Apa itu definisi norma? Randi mungkin? Apa definisi norma? Atau Putri bisa membantu? Apa itu norma? Ya Pak. Ya, Radiani, coba silakan. Ya Pak. Ya, silakan. Menurut saya, norma adalah kaidah norma atau kaidah adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, bagus sekali Radiani ya.
semua orang di area itu harus menaati norma yang berlaku. Di balik ketentuan itu terdapat nilai yang menjadi landasan tingkah laku manusia. Oke, bagus sekali Radiani ya, anak-anak hebat ya. Oke, tepuk tangan untuk Radiani. Ya, luar biasa sekali ya. Baik anak-anak hebat, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang definisi norma ya, macam-macam norma ya. Hari ini Bapak akan memberikan kalian materi yang baru ya. Tapi sebelum itu Bapak pastikan dulu sinyal kalian bagus, handphone kalian casnya ya, chargernya itu masih bagus, masih banyak ya. Laptop kalian masih posisinya masih bagus ya. Kita akan membuat kesepakatan kelas dulu ya. Kesepakatan kelasnya kamera harus on. Ayo on cam semuanya. Nyalakan kameranya semuanya. Ya, selama pembelajaran kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatannya adalah kita harus kayak si Randi ini bagus ya. Randi sudah buka kamera dia. Yuk yang lain semuanya. Biar kelihatan wajahnya ganteng dan cantik, silakan kameranya dibuka. Ya, buka kameranya semuanya ya. Ya, yang belum on cam silakan dinyalakan kameranya. Kemudian yang kedua kesepakatannya adalah yang berbicara mau berargumentasi, berpendapat harus raise hand dulu ya, angkat tangan dulu. Setelah dipersilahkan nanti baru kalian menjawab ya. Paham ya anak-anak ya? Sepakat ya? Sepakat anak-anak? Ya, Pak. Oke, sepakat ya. Oke, bagus ya. Jadi yang pertama itu kamera harus harus on ya, on cam. Ya. Kemudian yang kedua kesepakatannya adalah sebelum kalian menjawab, berargumentasi atau berpendapat, silakan raise hand dulu, angkat tangan. Setelah dipersilakan baru kalian menjawab atau berbicara. Oke, paham ya? Oke, baik anak-anak hebat semuanya. Hari ini Bapak akan memberikan kalian pembelajaran. Izin untuk share screen, Bapak akan bagikan layar ya. Silakan disimak baik-baik. Ya, sudah bisa terlihat anak-anak? Sudah tampak ya? Bisa terlihat? Belum. Ya. Ya. Kalau sudah tampak, sampaikan ya. Kalau sudah nampak, silakan disampaikan ya. Oke, sudah ya. Oke. Baik anak-anak hebat semuanya. Hari ini kita akan belajar perumusan Pancasila sebagai dasar negara ya. Baik anak-anak, sudah tampak ya. Di slide kalian, di layar kalian sudah tampak ya. Hari ini kita akan belajar perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Baik anak-anak hebat semuanya. Adapun tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada pertemuan kita hari ini adalah selama mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu melalui doa bersama sebelum setelah pembelajaran, guru dan peserta didik dapat menunjukkan rasa bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Melalui upaya menjaga ketertiban kelas, guru dan peserta didik dapat menunjukkan perilaku disiplin, peduli, dan bertanggung jawab. Nah, setelah menyimak tayangan gambar perumusan Pancasila sebagai dasar negara, nah, peserta didik bersama guru dapat mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI dan sidang Panitia 9 secara teliti dan cermat ya. Kemudian setelah melakukan kegiatan diskusi, peserta didik secara berkelompok dapat membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila secara kolaboratif dan komunikatif. Kemudian setelah melakukan kegiatan diskusi, peserta didik
secara berkelompok dapat menyusun laporan hasil telah tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara secara kolaboratif dan komunikatif dengan media PowerPoint. Lanjut, setelah melakukan kegiatan refleksi dan tanya jawab, guru bersama siswa dapat menyimpulkan, ya. Oke, baik anak-anak hebat semuanya, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kita hari ini, ya. Baik anak-anak hebat. Nah, sudah tampak ya di layar kalian, ya. Sudah tampak di layar kalian semuanya, ya. Nah, oke, ya. Ada gambar apa di layar kalian? Coba silakan, ada yang bisa? Ada gambar apa yang tampak pada layar kalian, anak-anak? Ya, coba Putri. Ya, coba silakan. Ya, coba diulangi yang keras. Ya, silakan coba yang keras. Atau Chandra, coba. Gambar apa ada yang tampak pada layar monitor kalian? Ya. Ya, coba silakan. Coba Putri. Ya, Putri coba. Ya. Silakan. Atau Radianitri, coba dibantu. Gambar apa yang ada pada tampak pada slide? Ya. Silakan. Ya, silakan. Ya, itu bagus sekali ya gambar ya, bagus sekali ya. Itu ya, itu tentang perumusan dasar negara ya. Oke, bagus sekali ya. Ada lagi yang mau berpendapat yang lain, anak-anak? Silakan. Ada lagi yang lain? Iya. Oke, bagus sekali ya. Baik anak-anak hebat semuanya. Lanjut berikutnya. Ada yang mau berpendapat lagi? Chandra Mahayani mungkin? Silakan. Chandra Mahayani silakan. Bisa apa yang bisa kamu lihat dari gambar yang Bapak tayangkan? Ada? Dari gambar tersebut saya melihat perumusan negara Iya. Iya, bagus sekali ya. Iya, perumusan dasar negara ya, oleh para perumus dasar negara, oleh the founding father kita ya, Bapak pendiri bangsa kita. Bagus sekali ya. Oke, baik anak-anak hebat semuanya. Sudah tampak di slide ya. Ya, sudah tampak di slide kalian ya. Itu ada peta konsep ya. Peta konsep BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya. Ketuanya adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat ya. Lanjut berikut wakil ketuanya Isi Bangse Yosi dan RP Suroso. Kemudian dalam sidang pertama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 ya, yang membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia
yang akan menjiwai Undang-Undang Dasar Indonesia ya. Jadi itu peta konsep pembelajaran kita ya. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya, yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widodiningrat ya. Kemudian sidang pertama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 ya, yang membahas rumusan dasar negara ya. Rumusan dasar negara Indonesia yang kemudian menjiwai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke. Baik anak-anak hebat, itu peta konsep ya pembelajaran kita pada pertemuan kita kali ini. Baik anak-anak hebat semuanya. Ya. Tampak di slide kalian anak-anak? Sudah tampak di slide kalian semuanya? Peran para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara ya. Sudah tampak ya? Oke, baik anak-anak hebat semuanya. Jika sudah tampak di sini peran para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara ya. Ada tiga tokoh ya dalam slide itu, ada 3 tokoh. Yang pertama Muhammad Yamin, Dr. Supomo, kemudian Insinyur Soekarno ya. Jadi ada 3 tokoh, the founding father, bapak pendiri bangsa kita ya, yang sudah merumuskan dasar negara ya. Yang pertama itu dari Muhammad Yamin ya. Rumusannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat ya. Kemudian rumusan dari Dr. Supomo adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Nah, itu dari Dr. Supomo. Kemudian Insinyur Soekarno, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan ya. Oke, baik anak-anak hebat semuanya, itu masing-masing peran rumusan dari the founding father kita, bapak pendiri bangsa kita ya, Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, Insinyur Soekarno ya. Masing-masing tokoh ini punya perannya masing-masing ya. Beliau itu adalah tokoh-tokoh yang luar biasa sekali, yang hebat sekali ya, sudah berhasil merumuskan terkait dengan dasar negara Indonesia. Oke. Baik anak-anak hebat semuanya, lanjut kita berikutnya ya. Anak-anak hebat semuanya, ya, di sini Bapak sudah tampilkan ya. Sudah nampak di layar kalian? Sudah tampak di layar kalian anak-anak hebat? Oke, bagus sekali ya. Ya. Kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Kita akan melakukan diskusi kelompok. Kelompoknya sudah Bapak bagi ya ke masing-masing kelompok itu. Ada yang namanya kelompok Pancasila, kelompok Undang-Undang Dasar 1945, kelompok Norma ya. Masing-masing kelompok ini sudah ada ketua kelompoknya masing-masing. Ya. Kelompok Pancasila itu adalah ketuanya Putri. Kelompok Undang-Undang Dasar 1945 ketuanya adalah Radiani Tri. Kelompok Norma ketuanya adalah Chandra Mahayani. Nah, jadi masing-masing kelompok ini silakan berkoordinasi ya. Kelompok Pancasila contohnya bisa dari nomor absen dipakai ya. Ketuanya silakan Putri bisa mengkoordinir dari absen 1 sampai 10 ya. Kelompok Undang-Undang Dasar ketuanya Radiani Tri bisa dari nomor absen 11 sampai 20 ya. Kemudian kelompok Norma ketuanya Chandra Mahayani dari absen 21 sampai 31 ya. Jadi silakan nanti anak-anak semuanya berkoordinasi, silakan membentuk kelompok, silakan nanti dianalisis
apa yang menjadi permasalahan yang akan Bapak share nanti, yang akan Bapak bagi, ya. Jadi masing-masing kelompok ini dengan ketuanya itu silakan berkoordinasi ya, silakan saling bahu membahu menyelesaikan permasalahan apa yang Bapak share ya, apa yang Bapak tampilkan nanti, ya. Oke, baik anak-anak hebat semuanya sudah paham ya. Sebelum kita mulai ada yang tanyakan? Sebelum kita masuk ke sesi diskusi kelompok, ada yang tanyakan? Oke, semuanya sudah paham ya? Sudah paham semuanya. Oke, bagus anak-anak hebat semuanya. Lanjut berikutnya. Nah, sekarang Bapak akan tampilkan ya petunjuk kerjanya ya. Jadi petunjuk kerja. Jadi silakan bentuk menjadi 3 kelompok seperti apa yang Bapak sarankan tadi ya. Masing-masing kelompok itu menganalisis peran masing-masing tokoh para pendiri negara ya. Ada 3 tokoh, nanti silakan dianalisis ya masing-masing perannya ya, peran masing-masing tokoh itu. Kemudian membandingkan hasil rumusan Pancasila para pendiri negara tersebut ya, dibandingkan hasil rumusan Pancasilanya. Kemudian mendeskripsikan perumusan dasar negara dalam sidang panitia 9. Kemudian yang terakhir adalah presentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Jadi masing-masing kelompok itu melalui ketua kelompoknya silakan mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah didiskusikan dengan kelompoknya. Oke, Bapak ulang sekali lagi ya, biar kalian tambah paham ya, tambah mengerti lagi apa yang akan dikerjakan dengan masing-masing kelompoknya ya. Jadi kalian silakan nanti bentuk menjadi 3 kelompok ya, seperti apa yang Bapak sampaikan tadi ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Kelompok 1 itu kelompok Pancasila, kelompok Undang-Undang Dasar, dan kelompok Norma. Kelompok Pancasila ketuanya Putri, kelompok Undang-Undang Dasar ketuanya Redianitri, kelompok Norma ketuanya adalah Chandra Mahayani. Jadi sudah ditentukan kelompoknya, silakan masing-masing anggotanya berkoordinasi dengan ketua kelompoknya masing-masing ya. Kemudian masing-masing kelompok itu menganalisis peran masing-masing tokoh para pendiri negara ya. Silakan dianalisis ya perannya masing-masing. Lanjut berikutnya. Nah, kemudian membandingkan hasil rumusan Pancasila ya para pendiri negara. Kemudian mendeskripsikan perumusan dasar negara dalam sidang panitia 9. Yang terakhir adalah anak-anak akan mempresentasikan atau menampilkan hasil diskusi kelompoknya yang sudah anak-anak diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Oke, baik anak-anak hebat semuanya, paham ya apa yang sudah Bapak sampaikan ya? Iya, Pak. Oke, bagus sekali anak-anak hebat semuanya. Jika sudah paham, silakan Bapak nanti kasih waktu 15 menit ya untuk bisa mendiskusikan hasil kerja kelompoknya ya. Bapak kasih waktu nanti 15 menit, silakan diskusikan hasil kerja kelompoknya ya. Silakan anak-anak hebat semuanya, sudah tampak pada slide kalian? Oke, silakan dianalisis ya, didiskusikan dengan kelompoknya. Bapak kasih waktu 15 menit untuk kalian bisa diskusi dengan kelompoknya. Oke, silakan ditulis dulu ya, tulis, nanti kalian sampaikan. Bapak kasih waktu 15 menit. Silakan. Masih tetap dibuka kameranya ya, kamera tetap nyala. Silakan. Ya. Ya, ini kelompok norma. Kelompok norma itu ini ya. Kelompok norma ketuanya Chandra Mahayani ya. Jadi silakan masing-masing analisis yang sudah Bapak berikan sebelumnya itu. Ya. Kelompok 2 dari absen 11 sampai 20. Ya. Kelompok 3 dari absen 21 sampai 31 ya. Bapak ulang ya. Kelompok
Pancasila itu atau kelompok yang pertama, ketuanya Putri, ya, dari absen 1 sampai 10. Kelompok Undang-Undang Dasar, ya, dari absen 11 sampai 20. Ya, kelompok Norma, ya, dari absen 21 sampai 31, ya. Jadi itu. Ini petunjuk kerjanya, ya. Seperti apa yang Bapak cantumkan tadi. Nah, yang ini adalah, ya, silakan analisis gambar. Bapak kasih waktu kurang lebih 15 menit, ya. Silakan bekerja dengan kelompoknya, ditulis. Ya, silakan bekerja dengan kelompoknya, ya. Silakan koordinasikan. Atau semua anggota kelompoknya bekerja, silakan. Nanti yang menyampaikan adalah ketua kelompoknya. Diskusikan apa pendapat kalian, ya. Dari kelompok Pancasila ada permasalahan? Tidak ada permasalahan, ya, lancar, ya. Dari kelompok Undang-Undang Dasar 1945 ada permasalahan? Lancar, ya. Oke, bagus. Dari kelompok Norma ada masalah? Lancar juga, ya. Oke, bagus sekali. Silakan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing, ya. Belajar menganalisis permasalahan. Belajar kalian menemukan alternatif solusinya. Kita belajar berpikir kritis, mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, ya, atas permasalahan yang diberikan. Silakan untuk ketua kelompoknya koordinasi, ya. Untuk kelompok Pancasila itu dari absen 1 sampai 10. Ketuanya adalah Putri, ya. Kemudian dari kelompok Undang-Undang Dasar 1945, ketuanya adalah Radianitri, dari absen 11 sampai 20. Kemudian dari kelompok Norma, ya, absen 21 sampai dengan absen 31, ya. Ketuanya adalah Chandra Mahayani, ya. Jadi silakan berkoordinasi masing-masing kelompok dengan ketua kelompoknya, ya. Waktunya masih banyak, silakan pelan-pelan mengerjakan. Diskusikan dengan baik, analisis permasalahannya dengan baik. Kemudian alternatif solusinya kalian bisa nanti rumuskan, ya. Alternatif solusi atau pemecahan masalah yang bisa kalian tampilkan nanti. Semuanya ikut bekerja, ya, semuanya ikut aktif. Silakan bisa chat lewat grup WhatsApp-nya, boleh. Silakan bisa saling kontak, ya. Silakan bisa saling koordinasi. Manfaatkan teknologi dengan baik, ya. Teknologi untuk menunjang pembelajaran bisa kalian gunakan WhatsApp lewat Japri. Kalian bisa gunakan WhatsApp grup. Silakan manfaatkan teknologi pendidikan. Teknologi untuk pendidikan bisa kalian manfaatkan dengan baik, ya. Untuk Putri bagaimana? Selaku ketua kelompok Pancasila, ada masalah Putri? Putri? Ada masalah? Lancar, ya? Lancar, ya?
Oke, bagus sekali. Kemudian Radianitri, bagaimana selaku Ketua Kelompok Undang-Undang Dasar 1945? Lancar? Lancar, Pak. Oke, bagus. Chandra Mahayani, selaku, oke, bagus sekali ya. Oke, silakan dikoordinasikan dengan anggotanya ya. Silakan kalian diskusi, silakan kalian berpendapat, silakan kalian manfaatkan teknologi pendidikan dengan baik. Bisa pakai WhatsApp grupnya, kalian bisa saling kontak di sana, saling memberikan pendapat, saling memberikan masukan, agar hasil dari diskusi ini bisa bisa baik ya, bisa berjalan dengan baik, bisa menghasilkan sebuah pemikiran yang baik pula. Waktunya masih banyak, pelan-pelan ya mengerjakan. Jika ada masalah silakan bisa raise hand ya. Silakan anak-anak bisa tanyakan ke Bapak ya jika terjadi permasalahan. Jika misalnya ada hal-hal yang kurang dimengerti. Ya, Pak. Silakan koordinasi masing-masing anggota kelompoknya ya. Koordinasi dengan ketua kelompoknya ya. Absen 1 sampai 10 itu kelompok Pancasila ya. Ada Ahmad Abdullah, ada Gede Bayu Pratama Wirawan, ada Ketut Cakrawira Adinata, ada Nyoman Trisuka Ardana, ada Kadek Agus Wiratama, ada Kadek Ananta Darmawan, ada Kadek Devan Wijaya, Kadek Dwi Sudiatmika, Kadek Putri Sekar Manik, Kadek Roti Dana Darmawan. Kemudian yang absen 11 ini siapa? Kemudian kelompok 2 ya, atau kelompok Undang-Undang Dasar 1945. Ada Ketut Dimas Kaiko Tarukan, Ketut Rani Wikan Kusuma, Komang Putri Trisya, Komang Radianitri, Komang Tegar Swanteng Jaya, Komang Triani Dewi, Made Gustananta Arya Praditya, ini Kadek Artika Rahayu Wijaya, Komang Sela Triana, Niloh Gede Ariska Putri Maharani, kelompok Norma ya, Putu Devika Damayanti Kurniawan, Putu Didit Praseta Praditya, Putu Eka Chandra Mahayani, Putu Gede Wiranesa Diputra, Putu Gita Antari, Putu Satya Purwantara, Kori Nur Fajriah, Randi Adelino Sareses, Niloh Putu Widi Sari Astuti. Nah, itu masing-masing kelompok ya, dari kelompok Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan kelompok Norma ya. Jadi masing-masing kelompok itu sudah ada ketua kelompoknya. Putri ketua kelompok Pancasila, Radianitri kelompok Undang-Undang Dasar 1945, Chandra Mahayani kelompok Norma ya. Jadi masing-masing itu sudah ada ketua kelompoknya masing-masing. Jadi silakan koordinasi dengan anggota kelompoknya. Nanti tampilkan yang terbaik dalam pembelajaran. Diskusi kelompoknya, tampilkan presentasi yang terbaik ya. 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 Ada permasalahan?
Bisa diulang? Terputus-putus suaranya. Coba diulang. Sebutkan namanya dulu. Sebutkan. Nanti dapat. Ya. Ya, coba diulang dulu pelan-pelan. Sebutkan nama dulu. Sebutkan nama dari kelompok apa? Nama saya Putri dari kelompok 1, Ya. kelompok Pancasila. Saya mau bertanya. Ya. Nanti pas presentasi menentukan perumusan negara dalam bidang panitiaan atau tidak, Pak? Iya, isi. Ya. Bagus sekali pertanyaannya ya. Nanti disampaikan juga ya. Baik Putri, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti masing-masing kelompok ada waktu. Ya, Pak. Nanti masing-masing kelompok Bapak berikan waktu kurang lebih 10 menit ya masing-masing kelompok ya untuk presentasikan hasil diskusi, hasil analisis masing-masing kelompoknya ya. Masih ada waktu, silakan diskusikan kembali ya. Nanti waktu untuk presentasi masing-masing kelompok itu Bapak berikan waktu 10 menit kurang lebihnya ya. Untuk kelompok Undang-Undang Dasar, kelompoknya Radianitri, ada permasalahan? Lancar ya? Oke, bagus sekali. Untuk kelompoknya Chandra Mahayani, kelompok Norma, bagaimana? Lancar ya? Kelompoknya Norma, kelompoknya Chandra Mahayani, bagaimana? Lancar? Ya, Pak. Oke, bagus. Radianitri gimana? Kelompok Undang-Undang Dasar, lancar ya? Lancar, bagus sekali ya. Silakan diskusikan kembali dengan kelompoknya. Lancar. Iya. Pak, saya ada Putri. Iya. Iya, Putri. Iya. Mempresentasikan kamera, Pak. Soalnya sinyalnya jelek, Pak. Kenapa Putri? Nanti pas presentasi boleh nggak on kamera, Pak? Soalnya sinyalnya jelek. Nanti putus-putus, Pak. Iya, iya, boleh. Ini sudah kedengaran dengan baik suaranya. Sudah bagus sekali suaranya ya. Iya, Pak. Suaranya sudah jernih sekali, sudah bisa Bapak dengar suaranya. Bagus sekali. Jika terjadi permasalahan lagi, silakan bisa tanyakan ya, agar proses diskusinya lancar. Silakan masing-masing anggota kelompok itu bisa berkoordinasi dengan ketua kelompoknya, saling bertukar pikiran, saling berpendapat untuk menghasilkan hasil diskusi yang baik.
Untuk Radianitri gimana? Ada permasalahan? Kelompok Undang-Undang Dasar? Oke, bagus, lancar ya. Untuk Chandra Mahayani masih lancar ya, masih berdiskusi ya. Silakan diskusikan dengan baik. Putri bagaimana? Masih lancar ya? Masih berdiskusi? Ya, bagus. yang gini nggak ada, yang bagus.
Putri, bagaimana, lancar diskusinya? Lancar, Pak. Oke, bagus. Radianitri, kelompok undang-undang dasar, bagaimana, lancar? Lancar, Pak. Oke, bagus. Chandra Mahayani, kelompok norma, bagaimana, lancar? Lancar, Pak. Oke, bagus Lancar, ya. Pak. Ya, bagus ya. Jadi masing-masing kelompok itu dari kelompok Pancasila, kelompok undang-undang dasar, kelompok norma harus menampilkan yang terbaik ya dari diskusi kelompoknya ya. Waktunya lagi kurang lebih 7 menit ya. Nanti setelah itu kita akan presentasikan sama-sama masing-masing kelompoknya ya. Jika ada permasalahan silakan bisa kalian tanyakan ya. Chandra Mahayani, bagaimana kelompok norma? Ada permasalahan? Masih diskusi. Oke, silakan. Kelompok undang-undang dasar, Radianitri, bagaimana? Ada permasalahan? Lancar, Pak. Lancar, bagus. Putri, kelompok Pancasila, bagaimana? Pak, saya sudah, Pak. Ya, kita tunggu kelompok yang lainnya ya. Iya, Pak. Siapkan diri dulu sebelum presentasi ya, biar hasilnya bagus.
Kelompoknya Radianitri bagaimana? Kelompok Undang-Undang Dasar? Sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, bagus. Kelompoknya Chandra Mahayani bagaimana? Sudah selesai? Iya, sudah, Pak. Oke, bagus. Kita siap-siap diskusi ya. Kita siap-siap presentasi. Masing-masing kelompok dengan ketua kelompoknya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, hasil analisis apa yang sudah Bapak berikan permasalahannya ya. Oke, anak-anak hebat semuanya, tolong dipersiapkan diri masing-masing, kelompoknya masing-masing. Kita akan mulai dari presentasi kelompok Pancasila ya. Untuk kelompok Pancasila dengan ketua kelompoknya Putri, silakan dipresentasikan apa hasil diskusinya. Silakan Putri. Om Swastiastu. Om Saya akan Swastiastu. mempresentasikan hasil diskusi di kelompok 1, yaitu kelompok Pancasila. Menganalisis peran masing-masing tokoh para pendiri negara, yaitu Insinyur Soekarno berperan sebagai Bapak Proklamator, Sayuti Menik proklamasi, Suebaju RA berperan sebagai salah satu penyusun naskah proklamasi. Tomo berperan sebagai arsitek UUD 1945 dan Muhammad Yamin berperan sebagai pelopor Sumpah Pemuda. Mendeskripsikan perumusan dasar negara dalam sidang Panitia 9. Perumusan dasar negara dalam sidang Panitia 9 yaitu 28 Mei 1945 dan 1 tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama ini dibicarakan khusus mengenai calon dasar negara untuk Indonesia merdeka nanti. Dalam sidang 1 itu ada 3 anggota yang mengusulkan dasar negara, di antaranya yaitu Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan MR Suepomo. Pada tanggal 1 Juni 1945, BPUPKI sepakat membentuk Panitia 9, membandingkan hasil rumusan Pancasila para pendiri negara. Bandingan hasil perumusan Pancasila Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan MR Suepomo. Hasil rumusan Pancasila Muhammad bahwa Pancasila merupakan negara yang menjadi panduan aturan atas perilaku manusia yang baik. Pada BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan 5 hal yang menjadi dasar negara, yakni peri kebangsaan, persatuan, periutuhan, rakyat, dan rumusan kata Insinyur Soekarno, yaitu Insinyur Soekarno menganggap Pancasila sebagai jiwa dasar seluruh rakyat Indonesia yang telah mengangkat Indonesia dan menjadi filsafat hidup bangsa. Rumusan Pancasila kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, dan itu persatuan, kekeluargaan, kesenangan lahir dan batin, dan keadilan rakyat. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, bagus sekali ya. Bagus sekali kelompok Pancasila dari Putri ya sebagai ketua kelompoknya sudah menganalisis, sudah mendeskripsikan, sudah membandingkan apa yang menjadi permasalahan yang Bapak berikan tadi ya. Luar biasa sekali. Aplaus untuk Putri, untuk kelompok Pancasila ya. Tepuk tangan untuk kelompok
Pancasila dengan ketua kelompoknya Putri ya. Oke, bagus sekali anak-anak. Kelompok 1 atau kelompok Pancasila sudah tampil, sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya, hasil diskusinya luar biasa sekali ya. Itu merupakan hasil kerja kelompok yang luar biasa sekali. Semua kelompok sudah berperan aktif, sudah berpendapat, sudah berargumentasi, sehingga menghasilkan suatu hasil diskusi kelompok yang luar biasa. Oke, bagus sekali ya. Untuk berikutnya kelompok Undang-Undang Dasar ya, dengan ketua kelompoknya Redianitri. Oke, bagaimana Redianitri, sudah siap untuk kelompok Undang-Undang Dasar? Sudah, Pak. Oke, silakan untuk kelompok Undang-Undang Dasar, silakan presentasi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo semua. Saya sebagai ketua dari kelompok 2, yaitu kelompok Undang-Undang Dasar 1945, akan menyampaikan presentasi saya dan kelompok saya terkait dengan gambar yang diberikan oleh Bapak, yaitu rumusan Pancasila dari M.R. Suepomo. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. M.R. Suepomo menegaskan bahwa Indonesia merdeka bukan negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat. Akan tetapi, negara mempersatukan dirinya dengan segala lapisan rakyat yang berbeda golongan dan paham. Pak Supomo juga mengungkapkan 3 paham, yaitu paham perseorangan ialah paham individualisme yang merupakan induk dari liberalisme dan kapitalisme. Yang selanjutnya menjadi paham imperialisme. Paham golongan merupakan istilah dari paham kolektivisme, yaitu Marxisme, Leninisme yang didasarkan pada perjuangan keras dan diktator proletariat. Yang ketiga, paham integralistik adalah paham yang memandang spesifik bangsa Indonesia. Saja yang saya presentasikan dari hasil diskusi saya dengan kelompok saya. Terima kasih. Oke, baik sekali ya kelompoknya Redianitri dari kelompok Undang-Undang Dasar 1945 ya, sudah bisa menganalisis apa yang sudah Bapak berikan permasalahan tadi ya, menganalisis dengan kelompoknya ya, mendiskusikan dengan kelompoknya, membandingkan apa yang sudah menjadi permasalahan yang Bapak berikan ya. Luar biasa sekali ya, semuanya sudah terlibat aktif, semuanya sudah berpendapat ya, sehingga menghasilkan sebuah hasil diskusi yang luar biasa sekali, sehingga bisa dipresentasikan oleh ketua kelompoknya dengan baik ya. Oke, baik anak-anak, dari kelompok Pancasila kelompoknya Putri sudah, kelompok Undang-Undang Dasar dari kelompoknya Redianitri juga sudah ya, semuanya sudah bagus sekali, sudah luar biasa sekali. Lanjut, berikutnya adalah kelompok dari Chandra Mahayani, kelompok Norma ya. Oke, bagaimana Chandra Mahayani, sudah siap? Siap, Pak. Oke, silakan dipresentasikan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi. Di presentasi hari ini saya ingin menganalisis peran tokoh para pendiri negara. Di sidang PUPKI, Soekarno sebagai ketua atau Bapak Proklamator, Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Sutomo, Muhammad Yamin dan lain sebagai anggotanya.
Rumusan dasar negara menurut Insinyur Soekarno adalah pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato di hadapan seluruh anggota BPUPKI. Usulannya berbentuk filosofis Groundslack atau Welstanhout adalah fundamental, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Negara Indonesia yang kekal dan abadi dasarnya adalah Pancasila. Rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Ya, terima kasih. Oke, bagus sekali ya. Kelompok dari Chandra Mahayani, kelompok Norma ya, sudah bisa menampilkan hasil presentasinya yang sangat luar biasa sekali, bagus sekali ya. Jadi dari kelompok Pancasila, kelompok Undang-Undang Dasar 1945, kelompok Norma, dari kelompoknya Putri, kelompoknya Radianitri, dan kelompoknya Chandra Mahayani sudah bisa menampilkan hasil presentasinya dengan baik ya, bagus sekali ya, luar biasa sekali ya. Jadi anak-anak semuanya harus terlibat aktif ya, harus mampu memberikan yang terbaik, harus belajar dengan rajin, karena belajar itu bisa dari berbagai sumber ya. Dalam pembelajaran era abad 21 ini ya, sumber belajar bukan hanya dari guru ya, sumber belajar itu banyak sekali, dari media cetak, media elektronik ya, dari teman, dari lingkungan ya. Jadi semuanya bisa kalian pelajari dengan baik ya, karena kita harus mampu berpikir kritis atas permasalahan yang kita hadapi ya, sehingga kita bisa mencarikan alternatif solusi terhadap permasalahan itu. Sehingga dengan berpikir kritis, dengan menganalisis permasalahan, kita menjadi mengetahui ya prosesnya bagaimana, sehingga hasilnya yang didapatkan bagaimana ya. Jadi itu adalah proses yang luar biasa sekali. Oke, bagus anak-anak, baik sekali semuanya ya, anak-anak hebat. Jadi apa yang kita pelajari hari ini sudah kita dapat selesaikan dengan baik sekali ya, bagus sekali. Jadi setelah kita belajar hari ini ya, sudah kita pelajari bersama-sama ya. Selanjutnya kita akan merefleksi pembelajaran kita hari ini ya. Ya, refleksi pembelajaran kita hari ini, apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita diskusikan bersama-sama, apa yang sudah kita laksanakan bersama-sama ya. Kita akan merefleksi ya. Jadi yang pertama itu, apa manfaat yang diperoleh melalui proses pembelajaran yang telah dilakukan? Nah, kira-kira apa itu? Apa manfaat yang diperoleh? Apa manfaat yang diperoleh melalui proses pembelajaran yang telah dilakukan? Oke, siapa bisa? Silakan sebutkan, perkenalan nama dulu. Silakan perkenalkan nama, lalu jawab. Silakan. Saya dari kelompok 1, yaitu kelompok Pancasila. Manfaat yang diperoleh melalui proses pembelajaran yang telah dilakukan ini, yaitu saya menjadi tahu peran masing-masing tokoh dalam perumusan dasar Pancasila, dan kita juga dapat mengetahui tanggal-tanggal pelaksanaan perumusan dasar negara dan apa saja hasil sidang tersebut. Oke, bagus sekali, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan. Sudah bisa menampilkan yang terbaik ya. Jadi manfaat yang diperoleh melalui proses pembelajaran yang telah dilakukan ini. Ada lagi yang lain? Apa manfaat yang diperoleh melalui proses pembelajaran yang telah dilakukan? Saya, Pak. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Keturannya Kusuma, saya kelas 7. Manfaat yang saya dapat dari proses hari ini yaitu saya bisa sudah, Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, bagus sekali ya. Ada lagi manfaat yang diperoleh? Apa kira-kira manfaat yang diperoleh melalui proses pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini?
Oke, lanjut yang kedua ya. Bagaimana sikap yang perlu dilakukan selanjutnya? Nah, setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, bagaimana sikap yang perlu dilakukan selanjutnya? Silakan. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Iya. Saya, Pak. Silakan kenalkan nama dulu ya. Sampaikan nama dulu, baru menjawab. Silakan. Perkenalkan, saya Putri dari kelompok tadi panggil Bening, kelompok dari kelompok 2 kelas 7. Saya menjawab refleksi, yaitu bagaimana sikap yang perlu dilakukan selanjutnya dalam pembelajaran hari ini. Sikap yang perlu dilakukan selanjutnya menurut saya yaitu kita harus selalu mengingat perjuangan para pendiri. Dan kita harus memperingati hari itu dan kita tidak boleh melupakannya. Kita harus selalu mengenang semua perjuangan dan jasa-jasa para pendiri bangsa kita yang sudah berjuang. Dan kita harus selalu mengingatnya dengan mempelajarinya atau membaca-baca tentang pendiri tokoh bangsa kita di masa lampau. Tindakan yang selanjutnya akan saya lakukan, Pak. Oke, bagus sekali ya. Jadi sikap yang perlu dilakukan. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang lain? Bagaimana sikap yang perlu dilakukan selanjutnya? Oke, silakan. Saya, Pak. Perkenalkan nama dulu. Perkenalkan, saya Putri, ketua dari kelompok 1, kelompok 11. Saya menjawab selanjutnya. Yang akan yaitu saya akan meneladani sikap dari para pendiri negara tersebut. Itu, Pak, menurut saya. Oke, bagus sekali ya. Jadi akan meneladani sikap dari para pendiri negara itu ya. Sikap apa saja? Sikap nasionalisme ya, sikap patriotisme, rela berkorban ya. Jadi itu sikap yang perlu diteladani oleh dari para pendiri bangsa kita, the founding father kita ya. Oke, bagus sekali. Lanjut berikutnya ya. Apa rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan? Oke, silakan. Apa rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan? Silakan. Ada yang bisa? Saya. Oke, silakan. Perkenalkan nama dulu. Saya, Pak. Ya, silakan. Sampaikan nama. Perkenalkan, nama saya Dani Trijayadi Bening. Saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 2 kelas 7. Saya akan menjawab refleksi, yaitu apa rencana tidak lanjut yang akan saya lakukan. Rencana tidak lanjut yang akan saya lakukan dari pembelajaran hari ini yaitu saya tidak akan pernah melupakan jasa para pendiri tokoh bangsa, dan saya akan melakukan atau meladani sikap yang dilakukan oleh para pendiri bangsa yang sudah membuat bangsa Indonesia merdeka, dan perjuangannya itu sangat dalam. Jadi saya tidak pernah melupakan. Saya harus terus mempelajari dan harus ingat hari-hari atau berapa dilakukan misalnya sidang atau hal-hal yang lain. Saya akan selalu melakukannya. Hal yang tidak lanjut mungkin yang saya lakukan, saya tidak akan pernah tidak memperingati hari yang dilakukan para pendiri bangsa Indonesia di masa lalu. Jadi saya akan selalu memperingatinya dan tidak akan pernah tidak memperingatinya. Itu rencana lanjut yang akan saya lakukan, Pak. Oke, bagus sekali ya. Jadi rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Jadi harus selalu mengingat hari-hari besar ya, hari besar nasional. Jadi untuk memperingati apa perjuangan dari tokoh-tokoh dari para pahlawan kita ya, agar kita kenang selalu, agar kita ingat selalu nilai-nilai perjuangannya ya, sehingga kita tidak akan pernah lupa dengan sejarah, kita tidak akan pernah lupa dengan jasa-jasa para pahlawan kita. Kalau tidak ada pahlawan kita yang berjuang, kita tidak akan bisa menikmati kemerdekaan seperti sekarang ini ya. Jadi kita sebagai generasi muda, generasi penerus harus bisa menghargai, harus bisa menghormati, harus bisa mengenang
ya jasa-jasa para pahlawan kita yang sudah berjuang untuk Indonesia merdeka, yang sudah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia ya, yang sudah berjuang untuk negara yang kita cintai. Jadi kita sebagai generasi muda sudah selayaknya kita ikut berpartisipasi. Partisipasi kita sebagai generasi muda apa? Belajar dan belajar, terus belajar ya, agar kemerdekaan kita tetap berlanjut ya, agar kemerdekaan kita tetap kita jaga dengan baik ya. Oke, jadi itu luar biasa sekali anak-anak hebat semuanya ya. Kita sudah bisa merefleksi pembelajaran kita hari ini ya, dari manfaat yang diperoleh, dari bagaimana sikap yang perlu kita lakukan, dari apa rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan ya. Anak-anak hebat semuanya luar biasa sekali, kita sudah bisa merefleksi ya, apa yang harus kita lakukan, action apa ya, manfaat apa yang diperoleh ya. Luar biasa sekali anak-anak hebat semuanya ya. Baik anak-anak hebat semuanya, ya, kita akan simpulkan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kita hari ini. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan? Pak, saya mau menjawab refleksi, Pak. Oh, iya. Siapa? Silakan namanya disampaikan. Silakan. Saya akan menjawab refleksi apa rencana. Perkenalkan, nama saya Putri dari kelompok 1, kelompok Pancasila. Ya. Saya akan menjawab refleksi apa tindak lanjut yang akan kalian lakukan. Rencana tidak lanjut yang akan saya lakukan yaitu saya akan terus belajar mengisi kemerdekaan untuk meneruskan perjuangan para pendiri negara. Itu menurut saya. Oke, bagus sekali Putri ya. Akan terus belajar untuk mengisi kemerdekaan, untuk mengisi cita-cita para penerus, para pahlawan kita ya, yang sudah berkorban, berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Oke, luar biasa sekali Putri ya. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini, pada pertemuan kita hari ini? Oke, sudah ya. Oke, bagus sekali semuanya. Anak-anak hebat semuanya, Bapak bangga dengan kalian. Kalian sudah bisa mengikuti pembelajaran, sudah berperan aktif semuanya, sudah semuanya berpendapat, semuanya berargumentasi, sehingga menghasilkan diskusi yang luar biasa sekali yang sudah kalian presentasikan tadi ya. Baik anak-anak hebat semuanya, kita simpulkan ya. Kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari. Silakan angkat tangannya. Ada yang mau berpendapat? Saya, Pak. Oke, silakan Chandra Mahayani ya. Silakan. Baik, Pak. Kesimpulan yang saya ambil dari materi hari ini adalah laksanakan pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Pada sidang ini, PPUPKI meminta laporan dari panitia kecil. Salah satu laporan dari panitia kecil adalah terbentuknya panitia 9 yang bertugas mengusung rumusan dasar negara berdasarkan pandangan umum para anggotanya. Panitia 9 telah menghasilkan suatu rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara yang dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta. Oke, bagus sekali Chandra Mahayani ya, luar biasa sekali sudah bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini ya, luar biasa sekali ya. Baik anak-anak hebat semuanya, itulah kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini dari awal sampai akhir. Semuanya sudah mengikuti dengan baik sekali, sudah mengikuti dengan seksama ya, sehingga hasilnya juga luar biasa sekali ya. Oke, baik anak-anak hebat semuanya, apa yang sudah kita pelajari ini silakan anak-anak nantinya bisa terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita manfaatkan dengan baik ya, agar kita bisa berperilaku dengan baik di kehidupan kita sehari-hari ya. Kita bisa meneladani nilai-nilai juang, kita bisa meneladani dari para tokoh negara kita ya, dari para the founding father kita, bapak pendiri bangsa kita ya, Mr. Supomo, Dr. Rajiman Widyodiningrat, Insinyur Soekarno ya, mereka itu adalah tokoh pendiri bangsa kita, the founding father kita, bapak pendiri bangsa kita ya. Oke, baik anak-anak hebat semuanya, untuk post testnya silakan nanti ya, post testnya anak-anak buka Google Classroom ya. Di Google Classroom itu sudah ada permasalahan, silakan anak-anak kaji, silakan anak-anak kerjakan, kemudian kirim ya. Paham ya anak-anak hebat semuanya ya? Paham, Pak. Oke, bagus sekali ya. Oke, masih tetap semangat semuanya ya, meskipun sudah siang ya. Kita belajar dari pagi sampai siang ya. Jadi untuk
Jadi untuk post testnya silakan anak-anak buka Google Classroom ya. Di sana sudah ada permasalahan. Silakan anak-anak kaji semuanya ya. Baik anak-anak hebat semuanya, untuk materi kita berikutnya ya. Kita akan belajar perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Baik anak-anak hebat semuanya, karena di awal tadi kita buka dengan doa ya, hari ini setelah pembelajaran selesai kita tutup juga dengan doa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa kita manfaatkan, bisa kita aplikasikan ilmu yang kita dapat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik anak-anak hebat semuanya, silakan dipimpin doanya. Putri, silakan pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, kita akan tutup dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak hebat semuanya, kita sudah melaksanakan pembelajaran hari ini, semuanya sudah terlibat aktif, semuanya sudah memberikan sumbangsihnya, baik itu argumentasi, pendapat ya. Jadi tetap semangat, meski di era pandemi seperti ini harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga imun tubuh agar selalu sehat, agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Oke, baik anak-anak hebat semuanya, pembelajaran hari ini kita akhiri ya. Selamat siang, selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Oke. Silakan. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Selamat siang, Pak. Oke, selamat siang ya. Siang, Pak. Siang. Siang.